Saya hanya ingin jadi juara 1. Salma selalu jadi juara dan saya ingin mengalahkan dia. Itu bisa diatur. Saya bisa lakukan semua yang kamu mau. Tapi kamu harus ingat bahwa semua memiliki konsekuensinya. Apapun akan saya lakukan. Saya sudah siap dengan semuanya. Yang penting saya bisa jadi yang terbaik. Saya nggak mau kalah lagi. Itu bisa diatur. Sekarang berikan saja foto orang yang kamu maksud. Pagi yang cerah dengan semangat yang cerah juga. Aku harus jadi yang terbaik hari ini, besok, dan seterusnya. Nah, ini nih salah satu orang yang bikin aku selalu berusaha dengan keras. Dia yang pintar tanpa perlu belajar. Nadia. Hai Salma, berangkat bareng. Ayo. Meski begitu, kita tetap jadi temen. Loh, kenapa kita berhenti di sini? Ada yang ketinggalan? Enggak kok, aku cuma kepikiran aja kalau bentar lagi kita bakalan ada ujian. Kamu udah persiapin semuanya? Ya udah dong, aku kan selalu ada persiapan. Kenapa gitu? Gak apa-apa, sama aku juga. Di semester ini aku harus jadi yang terbaik. Dan aku gak akan biarin itu sampai terjadi. Aku yang harus jadi yang terbaik. Ayo, udah mau bel ini. Jangan ngerumpi di situ, hei. Nanti aja ngerumpinya di kelas. Iya Pak Juju, tenang aja Pak. Ini juga kita mau masuk kok Pak. Kebiasaan anak-anak, sukanya kok malah ngobrol di depan gerbang ya. Nad, kamu yakin soal biologi kemarin jawabannya C semua di bagian akhir? Iya, lagian kenapa kamu nanya? Kamu gak yakin sama jawaban kamu sendiri? Kamu beneran gak belajar ya Sal? Belajar sih, tapi gak terlalu. Dengerin pas guru jelasin juga cukup kok. Iya, kamu emang selalu cepet nangkep. Udah, kamu jangan ganggu aku. Aku ke toilet dulu ya, udah gak tahan nih. Gimana ya caranya? Aku bisa ngalahin Salma. Dia itu orangnya pinter banget. Pasti susah deh ngalahin dia. Ada apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, nanti selepas pulang sekolah tolong bantu kumpulkan tugas dan setelah itu taruh di meja saya ya. Siap Bu, nanti saya bawakan tugasnya ke meja Ibu. Makasih banyak ya. Oh iya Bu, ada tugas tambahan gak Bu buat saya? Tugas tambahan? Untuk apa Nadia? Saya rasa kamu gak butuh itu. Saya butuh itu Bu, saya butuh nilai tambahan biar saya bisa jadi yang teratas. Oh, jangan terlalu memaksakan diri kamu Nadia. Ibu yakin kamu bisa jadi yang pertama kok. Kamu sudah bekerja keras. Tapi orang-orang gak ada yang tahu kalau aku harus belajar sangat keras buat semuanya. Tapi aku bisa aja kalah. Semua itu karena Salma. Kamu gak mau istirahat dulu Nat? Dari tadi kamu belum istirahat loh. Nanti yang ada kamu malah sakit karena belum istirahat. Mending kamu istirahat dulu. Gak, kamu aja. Aku sama sekali gak lapar. Jangan terlalu memaksakan diri. Nanti kamu sakit Nadia. Aku gak mau kalau kamu sakit nanti. Aku udah bilang, aku gak mau. Kenapa kamu maksa aku sih? Nat, kita janji ya, bareng-bareng lulus, bareng-bareng banggain orang tua. Iya, janji. Kamu bisa dengan mudah ngomong kayak gitu. Tapi aku enggak. Aku harus bekerja keras. Nadia, kamu itu suka banget belajar ya? Iya, kamu kalau cuma mau ngajak aku ngobrol, mending pergi aja. Aku lagi fokus belajar, gak mau diganggu. Oke, maaf kalau aku ganggu ya. Aku duluan ke kelas. Kenapa Salma bisa setenang itu, sedangkan aku harus berjuang dengan keras buat bisa dapat nilai yang sempurna? Widih, ada yang rajin banget nih. Takut banget kayaknya posisi juara satunya tergantikan. Gak butuh pendapat orang yang males belajar. Aduh, serem banget tuh mata. Santai aja kali. Gimana bisa aku santai, Rudi? Jangan berisik, ini perpus. Kamu mau diusir? Ya lagian, kenapa sih bikin kesel aja? Aku tuh lagi stres tahu nggak? Bentar lagi kita ujian dan aku harus dapat nilai yang sempurna. Aku nggak mau gagal kali ini. Aku punya ide. Ide apa? Kamu jangan bikin ide yang gak masuk akal ya. Tenang aja, tapi ini juga kalau kamu berani ya. Sini, aku bisikin. Hah? Yang bener aja, itu kan curang. Salma juga kan temen aku.
Ya itu sih terserah ya. Lagian kan itu cuma salah satu cara. Semua tergantung sama kamu. Gak mungkin, aku ngelakuin hal kayak gitu. Semua itu ada pengorbanannya. Kalau kamu mau ngalahin Salma, ya itu caranya. Kamu harus ingat Nadia, sulit untuk mengalahkan Salma. Benar apa yang Rudi bilang, tapi Salma teman aku. Gak mungkin aku berbuat sejahat itu. Pikirin baik-baik, kadang jadi orang yang egois itu perlu untuk mewujudkan keinginan kita. Aduh, gimana ini? Aku gak sejahat itu. Pusing banget. Tiap hari liatin buku, ya gak ada habisnya. Udah berapa buku yang aku baca, tapi yang masuk otak cuma sedikit. Kenapa dia bisa segampang itu? Aku udah mati-matian belajar, tapi hasilnya gak maksimal. Apa yang salah? Nadia, kamu sudah tidur? Belum, Bu. Kenapa kamu belum tidur? Ini sudah larut malam. Aku belum bisa tidur, Bu. Sebentar lagi ulangan, dan aku takut kalau nanti aku nggak bisa dapat nilai yang sempurna. Jangan terlalu stres, nak. Kamu butuh istirahat. Kamu gak akan dapat nilai yang sempurna kalau kamu stres. Gimana aku nggak stres, Bu? Aku mau jadi yang terbaik, tapi itu sulit buat aku. Aku udah belajar keras, tapi hasilnya gak memuaskan. Nah, ibu tahu kalau kamu sudah belajar dengan keras, tapi jangan terlalu memfasir diri kamu sendiri ya. Kamu udah jadi yang terbaik. Tapi aku harus jadi yang terbaik, Bu. Aku nggak mau gagal. Iya, ibu tahu, tapi lebih baik kamu istirahat ya. Kamu dinginkan dulu pikiran kamu, istirahat. Setelah itu kamu tidur ya. Kalau ada apa-apa hubungin ibu. Pokoknya gak akan aku biarkan siapapun jadi juara kelas selain aku. Kayaknya aku bakal bikin rencana yang baru. Ditambah rencana yang dikasih sama Rudi, aku yakin itu pasti bakal berhasil. Saya ke toilet dulu, Bu. Iya, silakan. Tapi jangan lama ya. Ulangan tinggal 20 menit lagi. Iya, Bu. Maaf Sal, tapi aku nggak bisa kalah sekarang. Maaf, aku harus melakukan ini. Loh, kok jawabannya kosong? Aku yakin udah ngerjain semuanya, tapi kenapa bisa kosong ya? Nadia, kamu tahu nggak kenapa lembar jawaban soal aku tiba-tiba kosong? Aku nggak tahu Sal, aku lagi sibuk. Maaf Salma. Salma, jangan bisik-bisik dan kerjakan soal kamu. Iya, Bu. Letakkan semua jawaban kalian. Bu, ini jawaban saya hilang. Tadi sudah selesai semua, tapi nggak tahu kenapa. Jangan banyak alasan, Salma. Kamu tinggalkan ruangan ini. Kami anggap kamu tidak serius. Nilai kamu 0. Tapi Bu, apa boleh saya ikut susulan? Tidak ada susulan. Kamu kenapa? Tadi bukannya kamu tenang. Aku nggak tahu Nadia. Aku yakin kalau aku udah selesai ngerjain semuanya, tapi ternyata lembar jawabannya kosong. Kamu serius nggak tahu, Nad? Kamu nuduh aku aja nggak tahu kamu pergi ke toilet. Aku fokus sama jawaban aku stres Salma. Apa yang kamu sembunyikan Nadia? Kenapa aku ngerasa ada hal lain? Aduh, hari ini pengumumannya udah keluar. Kok aku takut ya, Rud? Apa yang kamu takuti? Kamu udah lakuin sesuai sama rencana kan? Itu udah pasti berhasil. Tapi aku cuma ngelakuin itu di 2 pelajaran aja. Selebihnya sama jawab soalnya dengan baik. Aku yakin nilai dia yang lain itu tinggi. Kita buktikan aja. Kita lihat pengumumannya. Lihat Nat, nama kamu ada di paling atas. Ini bukan mimpi kan? Aku seneng banget. Kan apa aku bilang, kamu pasti bisa kalau ngikutin saran aku. Bukan cuma itu aja, aku juga bikin satu rencana yang gak bakal gagal. Dan ternyata semuanya berhasil. Aku nggak mau lihat pengumuman apapun. Aku yakin nilai aku pasti paling rendah. Nadia, selamat. Kamu mendapatkan nilai paling tinggi. Terima kasih, Pak. Sesuai dengan kesepakatan, pihak sekolah akan mengirimkan kamu untuk seleksi olimpiade nanti. Hah? Serius, Pak? Iya, kamu persiapkan diri kamu ya. Aduh, gimana ini? Kalau aku nggak bisa gimana? Santai aja sih Nat. Kamu harus yakin Nat, kalau kamu pasti bisa.
Ujian dimulai sekarang. Dilarang membuka apapun kecuali lembar soal. Aku nggak tahu ini. Gimana ini? Aku sama sekali nggak paham sama soalnya. Soal yang ini pernah dijelasin sama Salma, tapi aku sama sekali nggak tahu. Gimana ini? Jangan ada yang berani mencontek. Sekali ketahuan, langsung dikeluarkan dalam ruangan ini dan dianggap gugur. Aduh, kepalaku pusing banget. Aku sama sekali nggak bisa berpikir. Semua pertanyaan nggak ada yang bisa aku jawab. Hanya segini jawabannya, patut dipertanyakan. Yang seharusnya di sini bukan aku, tapi Salma. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Aku nggak bisa berbuat apapun. Maaf, kamu tidak lolos. Nilai kamu jauh di bawah rata-rata. Terima kasih. Emang gak ada yang bisa diharapkan. Kalau tahu aku gagal kayak gini, mereka pasti curiga. Bukan cuma itu aja, aku pasti malu banget di depan teman-teman. Kenapa dia bisa ada di sini kalau dia aja sama sekali nggak bisa jawab pertanyaan? Udahlah, gak usah dipermasalahkan. Jangan ngomong kayak gitu juga. Siapa tahu aja dia kalah di mental. Mungkin dia tiba-tiba ngeblank pas jawab pertanyaan. Aku malu, tapi aku nggak bisa berbuat apapun. Mau gimana lagi? Semua udah terjadi. Mantra itu juga sama sekali nggak bekerja. Itu kan soal Salma waktu ujian akhir. Jangan-jangan lembar jawaban Salma ada yang nuker. Iya, itu bisa jadi. Banyak yang bilang kalau yang ngelakuin itu semua adalah Nadia, karena dia yang bisa ngalahin Salma. Pantes aja dia bisa ngalahin Salma dengan mudah. Dan yang paling parahnya lagi, Nadia bikin sekolah kita malu karena nilai dia di seleksi olimpiade. Jangan deket-deket Nadia ya, bisa bahaya. Jangan deket-deket sama Nadia, nanti nasib kita sama kayak Salma. Siapa yang ngelakuin ini? Kenapa aku bisa ketahuan? Jadi kamu yang ngelakuin semua ini sama aku. Salah aku apa Nadia? Aku selalu bantu kamu, tapi ini yang kamu lakukan. Aku juga mau jadi juara, Salma. Aku jadi juara karena aku kerja keras. Aku sama sekali nggak curang. Bukti seterang itu kamu masih menyangkal. Aku sama sekali nggak paham sama kamu Nadia. Enggak, aku nggak salah. Aku nggak salah. Aku pintar dan aku berhak, Salma, buat jadi juara 1. Si curang yang tidak akan pernah menang. Kenapa banyak suara itu lagi? Aku harus fokus. Apa-apaan ini? Kenapa jadi meledak gini? Kenapa ada aja sih halangannya? Kemana Nadia? Kok nggak ada? Ibu. Loh, kamu kenapa nak? Kenapa badan kamu jadi penuh tinta kayak gini? Pulpennya meledak, Bu. Terus kena muka aku. Tapi aku nggak tahu kenapa nggak bisa dibersihin, Bu. Coba kamu cerita sama ibu, kenapa sebenarnya ibu ngerasa ada yang kamu sembunyikan dari ibu. Cerita sama ibu. Maaf, Bu. Aku salah. Aku udah bikin ibu malu. Maksudnya apa Nadia? Kapan ibu malu sama kamu? Aku udah bikin ibu malu. Aku nggak bisa jadi juara. Aku sudah melakukan kecurangan, Bu. Aku udah mengorbankan teman aku sendiri. Bukan cuma itu, tapi aku juga ke dukun buat ngalahin dia, Bu. Apa maksud kamu Nadia? Bisa-bisanya kamu pergi ke dukun? Bah, tolong bantu saya. Saya hanya ingin jadi juara 1. Salma selalu jadi juara dan saya ingin mengalahkan dia. Itu bisa diatur. Saya bisa lakukan semua yang kamu mau. Tapi kamu harus ingat bahwa semua memiliki konsekuensinya. Apapun akan saya lakukan. Saya sudah siap dengan semuanya. Yang penting saya bisa jadi yang terbaik. Saya nggak mau kalah lagi. Itu bisa diatur. Sekarang berikan saja foto orang yang kamu maksud. Oh, jadi ini orangnya. Baiklah, akan saya lakukan. Tapi jika kamu ketahuan, kamu tahu kan resiko yang akan kamu dapat. Iya, saya siap. Fotonya menghilang.
semuanya sudah selesai. Kamu tinggal pulang. Tidak perlu belajar dengan keras. Kamu sudah bisa menjadi juara 1. Terima kasih banyak, Mbah Dukun. Ini akan jadi awal dari kesuksesan aku. Maafin aku, Bu. Aku salah. Aku cuma mau jadi yang terbaik. Aku mau jadi juara, Bu. Iya, tapi tidak dengan jalan kotor seperti ini, Nadia. Ibu nggak pernah ngajarin kamu pakai cara kayak gitu, Nadia. Ibu nggak pernah malu atau sedih dengan nilai kamu. Mau seberapapun atau kamu dapat juara berapapun, ibu nggak pernah marah. Yang penting kamu jadi orang yang jujur. Maafin aku, Bu. Aku tahu aku salah, Bu. Kamu tahu kalau itu salah, tapi kamu masih melakukan semua ini. Ibu kecewa sama kamu. Maafin aku, Bu. Mungkin yang terjadi sama kamu sekarang ini adalah bukti dari kesalahan kamu. Ibu kecewa sama kamu. Ibu nggak tahu lagi harus gimana. Tapi ibu benar-benar kecewa sama kamu. Maafin aku, Bu. Minta maaf sama orang yang kamu sakiti. Setelah itu baru ibu bisa maafin kamu. Salma, maafin aku, Sal. Aku pikir aku menang. Ternyata aku cuma kehilangan segalanya. Jadinya gimana? Kamu udah maafin dia? Aku nggak tahu, rasanya sakit. Orang yang aku percaya ternyata malah bikin aku kecewa. Ternyata rasa iri dan obsesi kalau dijadikan jadi satu itu menakutkan ya. Menghalalkan segala cara supaya kita jadi nomor 1. Bahkan harus mengorbankan teman sendiri. Ternyata orang yang paling berpotensi merusak itu orang terdekat kita ya. Aku jadi belajar untuk lebih berhati-hati sama orang lain, terutama sama teman sendiri. Aku menyesal. Sekarang ini yang aku dapatkan. Aku nggak bisa kembali normal. Seluruh badanku jadi simbol kecuranganku. Aku harus kehilangan segalanya hanya karena obsesiku.